Bapak, itu kan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Coba kalau saya tidak suka kuliah dengan Bapak, membosankan. Sebesar apapun gaji yang kita terima, tidak akan pernah memberikan rasa puas di sini. Lalu jadi dosen cuma menjalankan rutinitas, buat apa? Kan kita harusnya sebelum hijrah, bekal utamanya apa? Iman. Keren banget. Orang yang mengaku beriman tetapi bukan iman beneran, saya pastikan gak akan bisa hijrah. Karena bekal hijrah itu adalah iman. Yuk lihat saya semua. Iman cukup? Gak cukup. Harus ada hijrah. Jadi kita sudah punya pola. Kalau begini metode saya hasilnya segini. Kalau saya ingin memperoleh hasil yang lebih, berarti kan harus diubah polanya, betul? Nih, pernah gak berpikir gimana caranya hasilnya banyak tetapi usahanya sedikit saja? Pernah gak mikir gitu? Pernah gak? Kalau saya selalu mikir, saya makin tua, usia saya makin tua, tidak bisa dilawan tuh hukum alam, kan itu perubahan. Otomatis dong, apakah fisik saya makin lemah? Pasti. Sedangkan kebutuhan uang saya makin tua, makin besar. Berarti saya semakin tua, saya harus semakin tahu cara mencari uang. Sedikit saja langkahnya, tapi duitnya gede. Kumahata. Kan ada tantangan tuh dibuat oleh kita. Betul nggak? Gitu. Kalau saya cari uang pada saat muda sama dengan cari uang pada saat tua, sementara tubuh saya semakin lemah, sementara kebutuhan uang saya semakin besar, di masa tua pasti akan saya mengalami apa? Ketidakstabilan secara mental. Karena kita tidak merencanakannya. Jadi iman cukup? Enggak. Yang kedua hijrah. Nih saya kasih tahu kalian. Yang sudah dibuka mata kolbunya, yang sudah beriman, gak cukup. Fase berikutnya adalah hijrah. Apakah hijrah cukup? Ternyata hijrah saja belum cukup. Apalagi setelah kita beriman gak hijrah. Yang ketiga adalah wajahadu. Bersungguh-sungguh. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh. Awas, jihad bukan kerja keras. Jihad itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Nih, ingin berubah nasib, tetapi kita tidak sungguh-sungguh hijrahnya. Ya nggak berubah. Jangan jadi kolektor ilmu. Ilmu itu harus diterapkan, mulai. Learning to do sekarang, just do. Mulai. Jangan terlalu banyak berpikir. Nah, lihat saya semuanya. Allazina amanu, modal utama. Wahajaru, yuk. Transformasikan diri kita, batin kita, pola pikir kita, perspektif kita, sudut pandang kita. Wajahadu, sungguh-sungguh kamu dalam transformasinya. Ini masalahnya. Kita ini, mohon maaf, terlalu banyak mengeluh. Dan saya pastikan keluhan itu pasti terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Ulangi. Tidak ada yang mengeluh karena suaminya gajinya besar. Ada murid saya datang ke rumah. Ayah guru, mau curhat. Kenapa? Ini saya bingung, suami saya gajinya besar sekali. Terus gimana? Saya juga bingung belanjanya karena duit saya banyak sekali. Saya belum pernah dapat keluhan begitu. Keluhan itu pasti menceritakan sesuatu yang kamu gak suka. Betul? Nah, jadi
Kalau kita hari ini masih mengeluh, itu tanda bahwa kamu masih punya kebencian. Karena benci selalu untuk yang kamu tidak suka. Dan senang pasti untuk sesuatu yang kamu suka. Betul nggak? Tidak ada orang benci pada hal yang menyenangkan. Betul nggak? Iya. Gimana kemarin piknik dari Bali? Benci sekali saya. Sebab di sana saya kok jadi rileks. Di sana saya jalan-jalan, saya jadi tahu, saya jadi punya banyak pengalaman. Saya benci, ada nggak? Nggak ada. Benci itu pasti terhadap sesuatu yang kamu tidak suka. Jadi artinya keluhan itu arti tanda bahwa kamu masih punya kebencian. 2, keluhan itu merefleksikan bahwa kita masih menolak. Muaranya sama, kebencian. Jadi kalau orang masih ngeluh ini, curhat ini, sebetulnya sederhana. Dalam dirimu masih ada kebencian. Itu aja. Dabdi mah teu ngewa ka sasaha oge. Iya, tapi kamu masih mengeluh. Itu benci. Makanya saya sering mengatakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, itu doamu yang sebenarnya. Saya mau nanya, kalau mengeluh pakai apa? Pakai kaki, pakai tangan, apa pakai mulut? Pakai apa? Doa. Jadi ketika kita mengeluhkan pakai mulut itu berarti kalian sedang doa. Supaya semua yang dikeluhkan terjadi terus menerus. Nih saya kasih tahu. Kalian mengeluhkan penyakit yang sedang kalian derita ke banyak orang. Doa bukan? Moal cager. Satu-satunya cara ketika kita sedang ada penyakit, satu. Yang paling utama, yang paling awal di depan adalah terima dulu. Upayakan kita bisa menerima. Gimana caranya? Luaskan pemahaman kita. Satu, oh tubuh saya sedang berbicara kepada saya. Lewat inilah saya bisa mengerti bahwa selama ini saya salah memperlakukan tubuh. Saya menyesal, saya minta maaf. Terima kasih, saya mencintai tubuh. Itu dulu yang pertama. Kalau dari awal kita sudah resisten, dari awal kita sudah menolak, maka kita tidak akan punya kesadaran untuk memahami pesan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Pesannya tidak akan tertangkap. Yang kedua, saya sudah berobat, tetapi ternyata upaya saya selama ini tidak menimbulkan kesembuhan saya. Oh, jangan-jangan ada bawaan karma saya dari kehidupan yang dulu. Karena kesadaran terakhir saya meninggal menjadi kesadaran awal saat saya datang ke sini. Oh, saya mau berupaya memperbaiki alam bawah sadar saya. Ada apa dengan alam bawah sadar saya? Lakukan lagi. Sehingga kita jadi pinter. Sakit memang, tapi jadi pinter. Ditempeleng memang pipi saya, tapi saya jadi tahu cara sholat khusyuk. Hadiahnya adalah tempeleng. Dan kalau saya tidak ditempeleng sama guru saya dulu, saya nggak mikir. Saya mungkin saja sholatnya seperti guru saya. Iya, saya di rumah, barudak, awaslah gandeng ya. Bade sholat, ini gagah. Sama seperti kalian, mau puasa bikin spanduk, hormati yang berpuasa. Ya tanu eling nu mana? Harusnya kalian bikin spanduk, yang tidak berpuasa, gak usah takut. Saya sangat menghormati pilihan kalian. Gitu, keren kan? Nanti bulan Ramadan bikin spanduk gitu. Saya kasih nilai 10 itu. Saya suka bingung itu anu warasna teh nu mana. Iya. Untuk melaksanakan sesuatu pun kita perlu mengkondisikan orang lain seperti yang kita mau. Ego bukan itu. Ego.
Lah sholat pakai ego hasilnya apa? Nah, ada batasannya. Nah, lihat saya. Iman cukup belum? Belum. Hijrah cukup belum? Belum. Jihad cukup belum? Belum. Karena semua itu harus fi sabilillah. Harus fi sabilillah, harus lillah, harus billah, harus bismillah, harus alhamdulillah. Fi sabilillah. Sabil itu jalan tol. Kalau torik, jalan sempit. Makanya cari jalan sempit, cari jalan tol. Sabilillah. Cari jalan luas yang bisa meluaskan kita. Makanya apa? Miliki oleh kita yang bernama kebenaran. Kebenaran kuncinya pertama, pengetahuan. Yang kedua, cinta. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, pengabdian. Yang kelima, kesabaran. Nah, sarananya apa? Sarananya apa? Sarananya kata Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Ternyata sarananya cuma dua. Satu, harta. Dua, diri. Satu, harta. Dua, diri. Nih, lihat saya semuanya. Punya harta gak sekarang? Punya diri? Gak mungkin Allah nyuruh sesuatu sama kita yang kita gak punya. Karena kita ternyata kalau kita bacanya pelan-pelan kan jadi mengalah. Mengallah. Makanya kalau kita mengalah dalam konteks mengallah, disitulah faizun itu turun. Disitulah kemenangan akan datang. Gitu. Hari ini kita sudah memperoleh kesimpulan. Jadi hijrah yang harus kita lakukan sekarang adalah transformasi batin yang menyebabkan pola pikir kita, perspektif kita terhadap kehidupan menjadi positif. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Semua yang terjadi, terjadilah. Perubahan ada dua. Satu, perubahan yang bersifat alami, itu tidak akan bisa ditolak. Yang kedua, perubahan yang bisa kita lakukan prosesnya oleh kita sendiri. Perubahan yang bersifat alami, biarkan saja. Karena saat kita membiarkannya, tidak menolaknya, tidak menghujatnya, tidak menghukumnya, tidak mengomentarinya, berarti kita tahu bahwa sebetulnya membiarkan berarti sadar. Di balik semua peristiwa ada sang kehadiran, ada sang keberadaan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tidak ada satupun di semesta ini yang bukan karena cinta kasih. Apakah menua itu